Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, walau ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular kebun akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur
Sebelum kita masuk ke pujian penyembahan, mari kita beri dulu salam seperti ini. Shalom, Ismail, tetap tersenyum, apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur, amin. Dan sejahtera mengikuti kita semua, amin. Siapa puji Tuhan? Siapa puji Tuhan? Ya, kita harus menyatakan Tuhan itu. Kita ada
meramaikan tahun Pentakosta ketiga. Amin. Mari slide-nya ditayangkan kembali. Kita harus terus memperkatakan. Generasi Jeremia adalah generasi yang mau memperkatakan. Amin. Sama-sama ya, kita mau katakan apa itu Pentakosta ketiga. 1, 2, ya. Mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan,
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Kami berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur. Kami katakan itu semua karena karya-Mu, karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pujian penyembahan kami biarlah menjadikan dupa yang hormat, dupa yang harum bagi nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sebentar urapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami percaya biar kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom, hadirin kasih Tuhan. Haleluya, kita bangga kalau hari ini kita bisa ibadah, kita bisa sehat. Meskipun dengan tameng-tameng seperti ini ya, mulut ditutup, tapi semua kita kembalikan ucapan hormat kita, syukur kita, terima kasih kepada nama Tuhan. Katakan amin. Ayo sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kalau tidak keberatan, saya undang kita sama-sama berdiri, kita hormatkan kebenaran firman kita. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi amin. Yang kembali. Surat ini dikasih
kita Yesus Kristus. Ayat ini sering sekali kita buka, bahkan kita baca di dalam kehidupan kita berjemaat. Ayat ini menceritakan tentang panggilan Tuhan kepada seorang yang namanya Abraham. Belum Abraham, dia masih Abraham ketika itu. Nah, panggilan Abraham ketika itu kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, janji Allah kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Terus, dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Perhatikan yang terakhir, dan engkau akan menjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memilih Abraham, belum Abraham, saudara. Artinya Abraham dipilih Tuhan bukan dari orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi janji Tuhan kepada Abraham ketika itu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan hidupmu menjadi berkat. Sebabnya saya beri tema firman Tuhan, dipilih untuk menjadi. Jadi saya dan saudara, hari ini Tuhan mau seperti panggilannya kepada Abraham, dipilih Allah untuk menjadi berkat. Nah, jika kita perhatikan semua tokoh-tokoh Alkitab, saudara, tidak ada satu pun yang tidak menjadi berkat. Semuanya dipilih Allah untuk menjadi berkat. Matius 4 ayat 19 itu berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Artinya dipanggil, ya, untuk diberkati, dan kamu akan menjadikan menjadi dalam manusia menjadi berkat. Saudara, panggilan Abraham ini jelas sekali ketika itu. Meskipun Abraham hari itu belum menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Mari sama-sama kita lihat di dalam Ulangan 8. Ulangan 8 Ulangan 8 ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Yang sudah ketemu, katakan amin. Kita baca bersama-sama. 7, 8, 9. 3, 2, 1. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau ke negeri yang baik, suatu negeri yang mata air dan danau, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. Nah, saudara, janji Tuhan kepada Abraham, perhatikan yang pertama ini, itu tentang tanah perjanjian, suatu negeri yang luas, wilayah yang luas, apa yang pun yang kau butuhkan ada di dalamnya. Bahkan ayat 9 berkata itu suatu negeri di mana engkau akan merasakan roti dengan tidak usah berhemat. Saya mau kita mengerti firman Tuhan. Ketika Allah memilih Abraham ini bukan orang yang percaya. Tetapi Allah ketika itu sudah ada di rencananya, aku akan memberikan engkau tanah yang luas. Tanah ini kan berbicara tentang kekuasaan, saudara. Tanah ini kan berbicara tentang otoritas kita. Jadi setiap anak-anak Allah dipilih Allah untuk berotoritas sebetulnya. Janji Allah kepada Abraham itu juga terjadi pada kita semua. Katakan amin. Yang kedua, kalau kita lihat apa janji Allah kepada Abraham ketika itu, kita kembali kepada kejadian 12 tadi. Ayat yang keempat sekarang kita baca. Ayat yang keempat.
Kejadian 12 ayat yang keempat, 3, 2, 1. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudaraku, yang kedua ini Allah menjanjikan keturunan. Meskipun pada saat itu Abram dipanggil Tuhan pada saat usia 75 tahun. Nah, 75 tahun ini ukuran kita itu masih muda apa tua? Nah, kadang-kadang ini juga yang kita adopsi orang-orang Kristen. Makanya mereka malas beribadah. Jadi beribadah pada saat udah berumur tua. Padahal umur orang-orang dahulu sama umur orang-orang sekarang itu berbeda. Ya Bapak, ada gangguan sedikit. Tapi masih juga ini. Ya, jangan diinjak kabel. Saya pilih pasal ini. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, saya cermati ketika saya baca firman Tuhan itu, ketika Allah memilih Abram, itu pada saat usia yang sudah senja. Kita pahami dengan usia kita yang hari ini, 75 tahun. Itu sebabnya saya bayangkan, kenapa kadang-kadang orang-orang Kristen zaman-zaman sekarang ini, ketika mereka mau datang ibadat pada saat usia sudah tua. Kalau muda mereka nggak mau, karena mereka bilang Abram tidak dipanggil pada saat usia sudah. Padahal ini keliru besar, saudara. Abram dipanggil ketika itu, dia bukan orang Kristen. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan, dipanggil Tuhan pada saat usia 75 tahun. Nah, kalau kita pikir-pikir, adakah orang yang bisa merencanakan sesuatu kepada kita pada saat usia berapa saya harus datang sama Tuhan? Enggak ada. Jadi kalau pada saat itu Tuhan menetapkan kepada Abram usia seperti itu, maka saya bilang, saya pernah katakan kepada jemaat yang saya layani, berbahagialah engkau anak-anak muda, engkau datang kepada Tuhan pada saat usiamu masih muda. Karena kalau udah tua nggak bisa lagi. Disuruh ayo menyembah Tuhan, ayo bersuka cita sama Tuhan. Dia mau goyang-goyang takut encang. Dia mau goyang-goyangkan kepalanya, dia mau goyang-goyangkan giginya takut rontok. Itu sebabnya saya pahami kenapa Pak Niko bilang itu generasi Yeremia adalah generasi muda yang cinta mati-matian akan Tuhan. Berbahagialah engkau. Saya pahami ketika saya ada di dalam Tuhan saat sekarang ini, ketika saya udah umur tua. Bagaimana selama saya sebelum saat sekarang ini, di mana saya? Padahal Tuhan janjikan ketika itu, Abram itu ketika dia belum mengenal Tuhan, Tuhan menjanjikan satu otoritas, kekuasaan. Baru Tuhan menjanjikan keturunan. Abraham pada saat pergi umur 75, dia sudah punya anak apa belum? Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan. Usia Abram 75 tahun ketika dia ada di Haran, dia tinggalkan kampungnya Ur Kasdim. Ini janji Tuhan bagi orang yang percaya, walaupun Abram ketika itu, kalau kita lihat, percaya nggak Abram ketika dia dipanggil Tuhan? Pada saat firman Tuhan datang sama dia, kok Abram itu enak aja langsung ikut. Nah, ini janji Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan atas Abram ketika itu. Yang ketiga, kita lihat sebentar Kejadian 17. Ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini yang Tuhan tetapkan tadi, namamu akan harum. Makanya ketika kita ada di dalam Tuhan,
Ketika kita ada di dalam pertobatan, tidak serta-merta memang hidup kita harum. Karena dosa-dosa lama itu masih mengikuti kita. Perbuatan-perbuatan lama itu masih menghantui kita. Tetapi lambat laun, Tuhan penuhi dengan roh. Tuhan penuhi dengan roh. Perhatikan orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Meskipun kelihatannya sepertinya hidupnya tidak punya satu kepastian, tetapi Allah yang disembahnya adalah Allah yang pasti. Dia pasti akan memberkati. Ini janji Allah kepada Abraham ketika itu. Sebabnya namamu bukan lagi Abraham, tetapi namamu sudah menjadi Abraham. Nah, saudara, apa yang dilakukan Abraham ketika Allah memanggil dia? Ayat yang pertama itu dikatakan, saudara perhatikan baik-baik ya, ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa yang Abraham lakukan ketika Allah memanggil dia? Perhatikan perkataan pergilah. Orang yang pergi, saya analogikan seperti ini. Ketika saya ada di tempat ini, ketika ada perkataan pergi, saya akan stay di sini apa melangkah? Melangkah. Pergilah. Artinya apa? Allah katakan tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan negerimu, tinggalkan tanahmu, tinggalkan orang tuamu. Saudara, nggak keputusan yang gampang loh, saudara. Apa yang dilakukan Abraham sebagai akibat janji daripada Allah yang Tuhan tetapkan sama dia, Allah mau tinggalkan ini, tinggalkan kehidupan lamamu, negerimu. Karena kehidupan lamamu ini itu banyak menyakiti hati Tuhan. Kehidupan lamamu ini hidup tidak di dalam kebenaran. Saudara, meninggalkan satu kepastian masa lalu Abraham, baru meninggalkan semua apa yang dikasihinya untuk pergi mendapatkan Allah. Apa yang dilakukan Abraham ini saya pahami ketika saya baca firman. Perhatikan kata pergi itu, meninggalkan. Artinya ada satu aktivitas, ada satu tindakan untuk kita meninggalkan manusia lama kita. Saudara dikasihi Tuhan, kita nggak mungkin akan menerima janji Tuhan kalau kita tidak pergi meninggalkan manusia lama kita. Wong Abraham saja kok sudah pergi, kok meninggalkan manusia lamanya. Artinya kita tidak bisa lagi hidup di dalam dua alam. Tuhan butuh kepastian, hidup yang terang atau yang gelap. Tuhan butuh kepastian. Coba kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Saya banyak buka Alkitab supaya kita sama-sama bisa mengerti. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. LCD tolong cepat. Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang parah, bukan pula dengan perak atau emas 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tegas mengatakan kepada jemaat yang saya layani, saya bilang, saudara tidak akan diberkati Tuhan kalau saudara masih ada di dalam kehidupan yang lama. Jangan kita main-main dengan Tuhan. Saya
masih ada di dalam kehidupan yang lama? Saya bilang itu tidak mungkin. Uang Abraham saja kok, dia tinggalkan kehidupan lama dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan kerabat-kerabatnya. Artinya ikut Tuhan itu pikul salib dan bayar harga dong. Saudara, ini perlu kita pahami. Jangan berkata aku sudah lama melayani Tuhan, tetapi kita diam di tempat saja, kita nggak bergerak. Kelihatannya kita memuji, kelihatannya kita menyembah, tapi sifat karakter ada di dalam kita terus. Tuhan mau hidup kita dibaharui dengan karakternya Kristus. Saya mohon maaf saudara, saya pahami betul. Ketika itu saya datang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau di dalam pelayanan mungkin kadang saya suka main-main. Apa yang saya bangun ini bukan kerajaan saya, bukan mahkota saya. Apa yang saya bangun sekarang adalah semua kepunyaan. Karena sebentar aku akan mati meninggalkan dunia ini. Apa yang kita bawa sama Tuhan? Saya katakan sama anak-anak saya tidak punya harta yang banyak untuk warisan kalian, tapi satu warisan yang paling kekal adalah ketika saya mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kalian. Itulah warisan yang hebat, yang tak termakan habis oleh bumi ini. Kita nggak bisa datang sama Tuhan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, sementara kita masih ada di dalam kehidupan yang lama. Sementara kita bertobat, habis itu kembali lagi dengan pengajaran-pengajaran lama nenek moyang kita. Oh, opung bilang begini, nenek saya bilang begini, mbah saya bilang begini. Hati-hati, firman Tuhan yang katakan firman Tuhan ini harus kita ikuti. Terkadang kita lebih takut dengan nasihat seorang nenek, seorang opung, hingga firman Tuhan. Betul apa betul? Jujurlah padaku. Karena kita takut, saudara. Banyak sekali toleransi yang kita buat ketika kita berhadapan dengan adat istiadat. Takut sekali kita. Padahal Abraham katakan, janji Tuhan kepada Abraham akan diberikan satu otoritas, keturunan yang banyak, bahkan satu pemerintahan yang luas, dan namamu akan menjadi masyhur. Abraham tinggalkan kehidupan dia yang lama. Katakan amin, saudara. Amin. Saya prihatin, artinya begini, saudara. Saya lama mengembalakan, saya katakan, tetapi kalau kalian masih tetap ada di dalam kehidupan yang lama, hati saya sedih. Dan Tuhan katakan, aku akan mengasihi orang yang berkenan kepadaku, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang kaya, tidak, kepada orang yang berkenan, yang melakukan perintahku, bukan yang banyak uang, yang mobilnya banyak, yang rumahnya banyak, bukan. Tuhan mau tinggalkan dulu manusia lama kita, sifat-sifat lama kita itu sebagai benteng untuk Tuhan mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Ini yang pertama yang Allah minta sama Abraham, dan Abraham melakukannya. Nggak gampang, saudara. Ikut Tuhan itu, kita harus bayar harga dan sangkal diri. Jangan terlalu enak kita memuji diri kita, tapi pujilah Dia. Kita sehat saat sekarang ini, itu semua karena Tuhan. Saya pahami dengan sangat. Istri saya ada kerja di rumah sakit, yang tiap hari berhadapan dengan COVID. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan istriku kesehatan yang prima, jadikan dia menjadi berkat dimanapun dia ada. Saya percaya Tuhan Yesus, darah Yesus sucikan dia, darah Yesus yang membedakan.
Kami ada pelayanan di dalam perumahan. Ketika ada orang yang COVID, kami berhenti ibadah. Oke, RW datang sama saya, Pak, kalau bisa ibadahnya sekali 2 kali boleh kami hentikan. Tapi ketika orang itu sudah diisolasi mandiri, kami akan tetap ibadah, Pak. Bapak tahu, saya bilang, istri saya itu kerja di rumah sakit yang setiap hari berhubungan dengan COVID. Bapak lihat kami udah 50 lebih. Maksud saya supaya bisa membuktikan darah Yesus itu lebih kuat dari semua yang ada di dunia ini. Dia bilang apa? Ya sudah, pendeta lakukan. Harus ada harga yang harus kita bayar. Biar nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita yang dipermuliakan. Makanya jangan suka disanjung-sanjung orang, saudara. Tetapi biarlah Allah yang disanjung tinggi. Ya, kalau manusia suka dipuji, berarti engkau dekat dengan kehancuran. Ya, orang kan kadang-kadang suka memuji, aku cantiknya hari ini. Maksudnya itu bawa dong saya makan gitu. Kan gitu. Jadi puji-puji, kan Tuhan kita puji, dia berkati kita, kan begitu kan? Jadi puji-puji kagak keluar-keluar kita. Sungguh dulu dong. Saudara, ada harga yang harus kita bayar. Saya mau, dan ini juga kemauan Tuhan. Jangan sampai nanti kita pada klimaksnya kita bilang, Tuhan, aku sudah lama ikut Tuhan, aku sudah lama melayani Tuhan, aku memberikan persembahan persepuluhan, tetapi kenapa kehidupanku tetap saja seperti ini? Kelihatannya kami diberkati Tuhan, dalam posisi harta kami nggak berkekurangan, tapi damai itu susah sekali ada di rumah kami. Suami istri gampang sekali bertengkar, anak-anak susah sekali diatur. Anak-anak sekarang, anak-anak modern, saudara. Itu katakan generasi Yeremia, tapi juga generasi sekarang pintarnya luar biasa. Ya, mamanya nggak tahu IT, anaknya IT-nya luar biasa. Gampang sekali dibohongi. Buka Facebook aja nggak bisa mamanya. Ini gimana ini gambar ini? Mau pindahkan ini kemana? Gampang itu mah, katanya. Bayangkan. Nah, kalau kita bilang udahlah terserah Tuhan saja, nggak bisa. Kita harus ada di dalam dunia modernisasi hari ini. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak terbawa zaman. Saudara perhatikan kata pergilah dari negerimu itu. Tuhan mau kita tinggalkan manusia lama kita ini. Kita bilang Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhi. Roh Kudus mau masuk, tapi hati kita terputus, saudara. Kita masih tetap ada di dalam kehidupan yang lama, hidup dalam kekhawatiran. Orang lain khawatir, saya khawatir, orang lain takut kan COVID ada ini, aku pun takut. Takut boleh ada, tapi takut itu tidak boleh berlebihan. Ada Tuhan, kan kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, saudara. Katakan amin, saudara. Ini nggak gampang. Saudara boleh cek Tuhan mana yang mau berkorban untuk umatnya. Yesus nggak perlu kita bela-bela. Ada yang siap membela Tuhan Yesus? Nggak ada. Tetapi Tuhan yang bela kita. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang. Terus dalam segala kata demi kata, kalau kita mau resapi dengan sangat, itulah janji dan terimaan Allah pada kita. Amin, saudara. Pergi, tinggalkan itu. Dahulu kalau aku cerewet, jangan cerewet lagi. Jadilah ibu rumah tangga yang bermurah hati supaya suaminya betah di rumah. Waduh, amin, saudara. Ya. Jangan sampai suami lebih sayang sama burungnya tinggal sama istrinya. Ya, sekarang
Sekarang ini kan banyak sekarang kan ibu-ibu suka apa namanya kembang janda bolong katanya gitu. Mungkin kebanyakan ngurus janda bolong, suaminya pun tak dikasih makan, saudara. Perhatikan loh, kita harus boleh kita mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan terbawa zaman. Kita harus ingat kita ini orang pilihan Allah. Kita ditetapkan untuk menjadi, kan mau kita saudara, hidup jadi berkat, keluar dari sini mobilnya luar biasa lebih hebat dari orang-orang dunia ini. Kita lihat di situ orang Kristen, tapi sering sekali ada gaduh di rumah itu. Nggak gampang saudara, makanya inilah harga yang harus kita bayar. Artinya egois kita buang, jaim kita buang. Apa kabar? Oh, luar biasa, luar biasa utang yang luar banyak. Saudara, jadi anak Tuhan itu bukan yang berhutang, tetapi yang memberikan hutang. Jadi kalau kita anak Tuhan banyak berhutang, harus introspeksi diri kita. Orang janji Allah katakan otoritas, satu kekuasaan, nama yang masyhur. Bayangkan kalau seorang pendeta yang berdoa, diberkati berlimpah. Artinya tidak ada kekurangan di dalamnya, meskipun dalam hal keuangan. Amin, saudara. Satu hal yang pasti ketika Allah menetapkan Abram rela bayar harga. Dia pergi meninggalkan manusia lamanya, meninggalkan orang tuanya. Ini gak gampang, saudara. Memang terkadang ketika kita hidup di dalam Tuhan dan melakukan kebenaran, seakan-akan kita jauh dari keluarga. Ini perasaan orang. Tetapi ketika kita proses meninggalkan ini, memang kita harus diasingkan. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Ketika saya meninggalkan kehidupan saya yang lama, keluarga bilang, si Leo itu sombong sekali, nggak mau lagi sama keluarga. Saya pikir-pikir, apa yang saya sombongkan? Orang makanya saya susah. Saya mau berusaha hidup benar. Artinya saya mau berusaha hidup mengandalkan Tuhan. Saya mau Tuhan yang memberikan aku makan, bukan keluarga, bukan dunia ini, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Lama-kelamaan mereka menyadari, menempatkan saya seperti apa yang Tuhan janjikan kepada saya. Begitu juga kepada Abraham, dan begitu juga kepada yang ada di tempat ini. Yang percaya boleh katakan amin. Inilah satu yang dilakukan Abraham. Yang kedua, kalau kita lihat, Abraham itu adalah pribadi yang taat. Pribadi apa, saudaraku? Ayo kita buka dalam Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8, mari sama-sama kita baca kembali. 3, 2, 1. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, perhatikan panggilan atas setiap kita harus sama seperti Abraham. Abraham tidak tahu kemana dia mau dipanggil, ketika di mana dia mau dibawa, ke negeri mana yang Tuhan memberikan. Abraham tidak tahu. Tuhan mau kita seperti ini ketika kita meninggalkan kehidupan yang lama tadi, tapi kita harus ada di dalam ketaatan. Harus ada di dalam ketaatan, saudara. Abraham mengerti sangat akan banyak cobaan yang dia lalui karena usia
usianya ketika itu sudah 75 tahun dan dia tidak memiliki keturunan. PJ kan udah pasti itu diterimanya. Perempuan mandul kamu, gak punya anak, itu sudah pasti. Jangan anak-anak Tuhan, jangan alergi dengan hinaan, karena jauh sebelum kita dihina, Yesus sudah dihina terlebih dahulu. Makanya ketika kita angkat pujian, mau seperti-Mu Yesus, diapain? Dihina, dicambuk, difitnah, harus mau seperti itu. Jangan ketika kita difitnah, awas lu ya, kalau lu baik gua lebih baik, kalau lu jahat gua lebih repot, saudara. Kita harus siap. Amin, saudara. Kita harus siap. Karena Yesus yang kita sembah itu sudah memberikan teladan kepada kita semuanya. Bolehkah manusia marah? Boleh saja marah, tapi jangan marah itu menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Boleh. Suami istri boleh bertengkar, boleh. Tidak semuanya orang yang bertengkar itu negatif. Kadang-kadang pertengkaran itu menghasilkan hal yang positif. Makanya di dalam perkuliahan itu ada dikatakan materi konflik manajemen. Arti manajemen itu ada konfliknya. Sesuatu yang baik dihasilkan dari sebuah yang tidak baik. Artinya pertengkaran itu tidak selamanya itu negatif. Selama kita ada di dalam koridor firman, orang kalau bertengkar, kalau firman Tuhan ini ada di dalam kehidupannya, dia nggak susah untuk mengampuni kekurangan pasangannya, kekurangan anak-anaknya, kekurangan orang tuanya. Ini saudara, jangan kita bilang amin amin ketika suaminya salah, biarin saja, biarin, gua mau ngomongin sampai 1 minggu. 1 minggu ente nggak ngomongin, nggak dikasih uang jajan, nggak apa-apa. Apalagi suami, biarin aja. Saudara, jangan. Kita harus tetap taat. Kita harus rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Abraham taat. Ketika dia sudah lama menantikan seorang anak, mereka dikaruniai seorang anak usia yang sudah hampir 100 tahun. Ketika itu Tuhan mencoba, berikanlah anakmu itu, Ishak, untuk dipersembahkan. Abraham lakukan atau tidak? Lakukan. Bayangkan yang berharga dari miliknya, dia persembahkan sama Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan hanya menguji kita sampai di mana ketaatan kita. Kita bilang mau diberkati, amin, diberkati berlimpah-limpah, amin. Tapi Tuhan mau kita harus menjadi. Di tempat ini saya lihat tadi ada pembangunan. Apa yang terbaik di dalam hidupmu? Jangan pernah pelit untuk memberikan sama Tuhan, karena Tuhan akan gantikan yang sifatnya kekal. Damai yang kekal itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. 2, tinggalkan manusia lama dan hiduplah menjadi berkat, ada di dalam ketaatan. Dalam situasi pandemi saat sekarang ini, boleh saja kita jaga-jaga, itu nggak salah, tidak salah. Tapi kita harus tetap ada taat sama Tuhan. Pergeseran dari mulai pandemi, orang-orang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah. Kadang-kadang berapa lama kita tidak ibadah, jadi kita kebablasan, udah malas beribadah. Ya. Ada orang pas lagi pandemi itu, nggak enak ya, nggak ibadah. Tetapi ketika ibadah onsite udah dimulai, nggak ibadah, saudara. Untung nggak Tuhan datang, dulu gitu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 2 hal ini sangat mendasar sekali ketika Allah memberkati Abraham. Dengan perkataan yang sama itu juga Allah ingin rindu memberkati kita semua yang ada di tempat ini.
Dua hal yang dilakukan Abraham. Dia pergi meninggalkan manusia lama kita. Kita mau kita meninggalkan manusia lama kita. Dan yang kedua, hidup taat di hadapan Tuhan. Abraham dia lakukan meskipun dia menjadi orang asing di Gerar ketika itu. Dia dikejar-kejar orang Filistin. Lama mendapat keturunan, bahkan setelah mendapat keturunan harus korbankan. Abraham tetap lakukan itu. Itu sebabnya enak atau tidak enak situasimu hari ini. Mungkin perekonomian agak tersendat, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara? Jangan itu kita batalkan. Saya banyak melihat saudara orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Orang lain mau takut, orang lain mau tidak makan. Saya melihat orang itu tetap diberkati Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Jadi sama-sama kita berdiri. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan pilih kita dari banyak orang yang ada di muka bumi. Artinya pilihan Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Tuhan rencanakan atas setiap kita satu wilayah yang luas dengan keturunan yang banyak, bahkan memberkati kita. Bahkan sampai Allah mengatakan kepada Abraham, ketika itu ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bayangkan sampai seperti itu janji Allah ketika itu sama Abraham. Bukankah janji Allah itu juga berlaku atas setiap kita hari ini, saudara? Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa pergumulan yang kau bawa dari rumah? Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia meninggalkan manusia lama kita. Tuhan mau kita meninggalkan manusia lama kita. Dan Tuhan mau kita juga ada hidup di dalam ketaatan. Yesus, engkau yang terbaik. Yesus, engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sujud di altar-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa pergumulan kami, beban kami, sakit kami.
lama kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berada di dalam hidup taat bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati mereka dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Hidup mereka tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tetapi hidup mereka hari ini menjadi hidup yang berkemenangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas waktu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan Yesus. Berkati gembala di tempat ini, berkati seluruh sedang jemaat Allah, pengerja yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka semua menjadi penjala-penjala manusia di atas jalan. Hidup kami, hidup yang menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Leo. Selanjutnya kita akan dengarkan khotbah sepekan. Puji Tuhan. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kami seluruh jemaat di Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Leo Simamora, Sarjana Teologi. Tuhan Yesus memberkati seluruh aspek kehidupan Bapak. Pengumuman GBI Geraha Harapan Minggu 8 November 2020. Sebelumnya kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Geraha Harapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat mengenalkan Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Ada yang baru pertama kali beribadah pagi hari ini. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia, menjadi kerinduan kita semua untuk kita berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pengumuman dana pembangunan amplop biru sampai dengan minggu lalu adalah sebesar 138 juta. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Engkau sungguh dahsyat dan sungguh berkuasa Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami boleh melakukan ibadah. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji-muji bahkan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan berdoa dan menyerahkan terus hamba-Mu yang telah Kau kirimkan di tempat ini, hamba-Mu Pak Leo Simamora. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu ini kami biar Kau pakai dia lebih dahsyat, pakai dia lebih heran lagi Tuhan Yesus. Hikmat marifat senantiasa Kau berikan buat hamba-Mu ini. Dan kami berdoa juga secara khusus Kau berkati akan keluarganya Tuhan Yesus, penghidupannya, bahkan tempat pengembalaan pelayanannya juga Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus saat ini Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang-orang kudus-Mu saat ini Tuhan Yesus. Gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus, di mana dia melayani saat ini lawat. Pakai juga Mu lebih heran, lebih dahsyat Tuhan Yesus. Berkati akan penghidupan dan keluarganya Tuhan Yesus, bahkan kedua anaknya. Engkau berkati Tuhan Yesus. Gembala rayon kami Pak Andi Markus Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu lebih heran juga Tuhan Yesus. Engkau jadikan dia berkat buat kota Bekasi ini Tuhan. Berkati Tuhan rayonnya Tuhan. Semua cabang dan rantingnya ada juga berkati. Bahkan gembala pembina kami beserta 4 wakilnya Tuhan berkati. Pakai juga hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat Tuhan Yesus. Di mana mereka boleh melayani, kami percaya Tuhan Yesus. Di situ senantiasa boleh dinyatakan Tuhan mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa tanda-tanda heran ini akan menyertai setiap mereka Tuhan Yesus. Mereka Kau pakai boleh menjadi berkat buat bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa yang di muka bumi ini Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa dan menyerahkan terus buat bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini di hati-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu Kau senantiasa memperhatikan untuk bangsa kami yang tercinta ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus.
Selamatkan bangsa dari COVID-19 Tuhan Yesus. Bahkan resesi ekonomi terjadi, Engkau selamatkan Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus. Biar bangsa ini boleh percaya kembali Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri yang ada, Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan. Untuk membawa bangsa ini ke dalam terang kasih-Mu Tuhan Yesus. Untuk Tuhan membawa bangsa ini Tuhan ke dalam Tuhan apa yang rencanakan Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat, bahkan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Presiden dan Wakil Presiden, bahkan sampai di Kota Bekasi ini Tuhan Yesus, Engkau berkati wali kota yang ada, bahkan kabupaten, bahkan kecamatan, kelurahan, bahkan RT di tempat ini ada, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan terus buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah melayani saat ini, berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan Tuhan Yesus berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan memperhitungkan Tuhan, biar kami lebih lagi Tuhan semangat untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Bahkan umat-umat-Mu yang telah datang Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, ketika mereka pulang tidak seperti mereka datang Tuhan Yesus. Mereka dalam persoalan, dalam pergumulan saat ini Engkau telah memberkati Tuhan Yesus. Bahkan dalam sakit penyakit mereka Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan di dalam Tuhan kekurangan mereka Tuhan Engkau cukupkan. Kami percayakan janji-Mu Tuhan Yesus untuk memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Berkati umat-umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, bahkan usaha, berkati Bapa berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan sebentar akan pulang dan kami akan berdoa, di mana doa yang telah Kau ajarkan kepada kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang disampaikan oleh tambahan. Kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu sama Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih setia Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai dengan Maranatha, sampai dengan Tuhan Yesus datang yang kedua kali menyongsong kita semua di awan-awan yang berbahaya dan sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah bersama-sama dengan saya, katakan amin, amin. Amin.